19 koperasi desa sudah keluar badan hukumnya. Jadi terbanyak di Jawa Timur ini Pak Bupati. Sepertinya seperti itu. Dan kabar baiknya dapat kami sampaikan di sini, Mojokerto saat ini menjadi kabupaten paling tinggi dalam pembentukan koperasi Desa Murah Putih dalam hal sudah tersertifikasi AHU-nya. Pada seluruh pengurus koperasi, saya berpesan jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, transparan dan profesional. Kepada masyarakat, mari kita dukung dan manfaatkan koperasi ini sebagai alat perjuangan ekonomi kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, syukur alhamdulillah mengawali laporan ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama-sama dalam suasana penuh kegembiraan dan harapan. Harapan untuk membentuk koperasi Desa Merah Putih untuk dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama Bapak Ibu sekalian, demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa di tengah-tengah kita pada hari ini, di tempat ini hadir undangan kurang lebih 500 orang. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, Koperasi Desa Merah Putih dibentuk berdasarkan 5 sumber hukum. Ini tidak main-main Bapak Ibu sekalian, yaitu 2 dalam bentuk undang-undang, 1 dalam bentuk inpres, dan 2 dalam bentuk surat edaran. Adapun detail peraturan sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai dengan 2045. 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Yang keempat, Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata cara pembentukan koperasi desa Merah Putih. Yang kelima, Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang juknis percepatan pelaksanaan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Di samping itu juga ada 3 tujuan dan manfaat utama pendirian koperasi Desa Merah Putih. Yang pertama, membangun ekonomi desa yang kuat dan mandiri. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ketiga adalah meningkatkan ketahanan pangan. Terkait dengan pendirian koperasi Desa Merah Putih, dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati, di Kabupaten Mojokerto sampai dengan saat ini tanggal 15 Mei 2025 bentuk sebanyak 120 koperasi desa. Tepuk tangan. Dengan rincian 19 koperasi desa sudah keluar badan hukumnya. Ini terbanyak di Jawa Timur ini Pak Bupati. Sepertinya seperti itu. Yang kedua, 17 koperasi desa dalam proses pendaftaran AHU. Yang ketiga, 12 koperasi desa dalam proses administrasi di notaris JUJ.
Dan yang keempat, 72 koperasi desa dalam proses verifikasi berkas di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Dengan sudah dibentuknya 120 koperasi desa, masih ada 184 desa kelurahan yang belum membentuk koperasi desa melalui musyawarah desa khusus. Proses pembentukan ini terus berjalan dengan pendampingan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, pendamping desa dan para camat. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, seizin dan petunjuk serta arahan Bapak Bupati, insya Allah ke depan pemerintah kabupaten akan terus mendampingi bukan hanya berdirinya koperasi desa ini, lebih dari itu bagaimana pendampingan dinas instansi terkait bisa berjalan maksimal. Ya, ini sebagai misal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini terkait bagaimana unit tuku sembako dan pupuk subsidi bisa berjalan. Jadi tidak bisa nanti berdiri sendiri, ini melibatkan beberapa OPD. Dinas Kesehatan terkait bagaimana poliklinik desa dan apotik desa bisa berjalan. Yang ketiga, DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, itu terkait bagaimana antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih ini saling mendukung. Jadi tidak bertentangan, tapi antara BUMDes dan koperasi harus saling bersinergi. Ya, ini dan beberapa OPD lainnya. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa menghadiri acara launching koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Mojokerto dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurangan satu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hanya kepada beliaulah kita mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sekiranya pada awalnya ini akan dihadiri oleh Wakil Menteri Desa, karena beliau berhalangan ada acara seperti waktu kita di Expo, di Jatim Expo itu ada di Jawa Barat nih, di Jawa Barat, sehingga beliau berhalangan hadir dan memohon maaf atas ketidakhadirannya dan diwakilkan oleh Bapak Krisdianto STMM. Artinya bahwasanya beliau memiliki perhatian khusus terutama kepada koperasi-koperasi Merah Putih yang sudah berdiri di Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu yang kami hormati, tak lupa juga kami dari pemerintah Kabupaten Mojokerto mengucapkan terima kasih kepada notaris yang telah bekerja keras, Ketua Notaris Kabupaten Mojokerto yang telah bekerja keras sehingga koperasi Merah Putih di Kabupaten Mojokerto sudah terselesaikan berapa tadi Pak? 120 akte notarisnya sudah selesai, sehingga tinggal jalan saja. Bapak Ibu yang kami hormati, suatu kebanggaan bagi kami pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka launching koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Mojokerto ini telah terbentuk 120 koperasi desa yang menyebar di seluruh kecamatan. Dan sisanya 184 akan segera menyusul. Pak Kadis ini sebagai penanggung jawabnya. Mudah-mudahan 12 Juli di pertengahan ini ya,
koperasi desa sudah terbentuk di semua desa yang ada di Kabupaten Mojokerto. Kami melihat bahwa terkait dengan program pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang digagas dan dicetuskan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini selaras dengan visi misi kami yang telah kami buat untuk 5 tahun ke depan, yaitu terkait dengan kemandirian ekonomi termasuk melalui pengembangan koperasi desa Merah Putih yang kemudian dalam visi kami, visi yang ketiga, misi yang ketiga yang kita namakan Catur Abipraya Mubarok, yaitu pembangunan kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi, mikro, dan badan usaha milik desa yang berbasis masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. Artinya Bapak Ibu Kepala Desa yang kami hormati, koperasi desa ini terbentuk adalah untuk memberikan kemakmuran atau peningkatan pendapatan kepada masyarakat desa. Tadi sudah MOU penandatanganan dengan Bulog dan dengan Pupuk Indonesia. Artinya panjenengan ketika koperasi desa sudah terbentuk, berarti panjenengan bisa sebagai penyalur atau penjual, distributor, sebagai distributor untuk menyalurkan atau menjual bulog, beras dan pupuk, jadi bahan pokok untuk berkaitan dengan ketahanan pangan. Saya kira 2 item itu hampir semua masyarakat desa mencarinya. Pupuk biar tidak sulit-sulit bisa beli langsung ke koperasi desa, beras biar enggak kelaparan langsung bisa beli ke koperasi desa. Ini 2 bahan item yang pasti dicari, artinya pasti mendapatkan keuntungan yang besar ketika kemudian koperasi desa ini bisa berjalan dengan baik dan dilakukan secara amanah. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, menyambut surat edaran Menteri Koperasi dan Instruksi Presiden, kami telah menyiapkan anggaran, baik anggaran operasional maupun biaya notaris melalui pergeseran anggaran, sehingga hari ini dapat kita saksikan 120 koperasi desa telah terbentuk melalui musyawarah desa khusus dengan rincian sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Bapak Sekretaris Daerah tadi. Jadi melalui instruksi Presiden dan Kementerian kita sudah bergerak dan alhamdulillah sekarang sudah ada 120 desa yang sudah terselesaikan dan akan terus berjalan sampai kemudian semuanya sudah terselesaikan. Kepada para kepala desa yang ditunjuk ex officio sebagai koordinator pengawas koperasi desa Merah Putih dan ketua serta sekretaris yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, pemerintah Kabupaten Mojokerto mendukung penuh keberadaan koperasi ini. Kami akan terus mendorong pendampingan, pelatihan hingga digitalisasi sistem koperasi agar keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan semangat dari Desa untuk Indonesia, koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, memperkuat UMKM, serta menjembatani masyarakat agar memiliki akses terhadap pembiayaan dan layanan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pada kesempatan yang beberapa minggu yang lalu saya juga berkesempatan hadir di Jatim Expo. Di sana juga ada semua kepala bank, himbara, dan Pak Zulkifli yang menyampaikan secara langsung akan diberikan pinjaman lunak 5 miliar ya, untuk setiap koperasi desa. Luar biasa program ini. Tinggal Bapak Ibu kepala desa mengawasi ayem wisan rokok-rokokan, ngopi, nggo ambek anu oleh biro kada guna kak ngono rek.
Ragoan. Oleh biro saiki wis akeh sing tuku ta wis anu. Kan pengawas, ya. Mengawasi. Tapi keuntungannya sepenuhnya adalah untuk kemakmuran desa. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada seluruh pengurus koperasi saya berpesan, jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, transparan dan profesional. Kepada masyarakat, mari kita dukung dan manfaatkan koperasi ini sebagai alat perjuangan ekonomi kita bersama. Dengan begini kita berharap perputaran roda ekonomi berada di tingkat yang paling bawah, berada di desa. Ya, ini yang kita namakan dengan ekonomi kerakyatan. Ketika perputaran ekonomi berada di tingkat yang paling bawah secara bersamaan, maka insya Allah kemakmuran akan segera terwujud. Bapak Ibu, mungkin itu sambutan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk menutup acara ini, izinkan kami membacakan sebuah pantun. Beli batik di Pasar Legi, dipakai rapi di hari Sabtu, bersama Koperasi Merah Putih, Mojokerto jadi maju dan bersatu. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di hari yang baik dan penuh berkah ini. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, saya diminta mewakili oleh pimpinan dari Kementerian Koperasi yang mohon maaf karena di hari yang sama pada hari ini Bapak Menteri dan Bapak Wamen kebetulan ada acara di Jawa Barat yang acaranya kurang lebih tadi seperti disampaikan Pak Bupati, seperti yang waktu tanggal 30 April kemarin di Surabaya. Jadi seluruh kementerian terkait Koperasi Desa Merah Putih hari ini berkumpul di Jawa Barat untuk bersama-sama melihat kegiatan Musdesus yang dilakukan di beberapa desa dan diakhiri dengan pertemuan akbar di Kota Bandung. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Bupati, kami selaku perwakilan dari Kementerian Koperasi memberikan apresiasi yang tinggi atas dukungan dari Bapak Bupati serta semua jajarannya yang ada di Mojokerto, karena kami setiap hari Bapak selalu di-review oleh Kepala Satgas Nasional Pak Zulkifli dan oleh Bapak Menteri untuk melihat perkembangan progres dari pembentukan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih ini. Dan kabar baiknya dapat kami sampaikan di sini, Mojokerto saat ini menjadi kabupaten paling tinggi dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dalam hal sudah tersertifikasi AHU-nya. Jadi sebagai info saja, untuk di Jawa Timur, data per tadi siang itu ada 30 something jumlah koperasi di Jawa Timur yang sudah mendapatkan AHU, 19 koperasinya adanya di Mojokerto. Berarti lebih dari 50%. Dan saya melihat sendiri Bapak Bupati dan jajaran bahwa dukungan yang tampak nyata sekali itu ya terlihat di Kabupaten Mojokerto ini. Jadi saya sudah keliling, kami ditugaskan oleh Pak Menteri, setiap hari saya harus keliling minimal di 2 tempat atau kabupaten atau kelurahan. Makanya setelah acara ini saya harus ke Tuban untuk melihat juga progres di sana. Jadi semua kami Pak, dari mulai Pak Menteri sampai ke Pak Asisten Deputi maupun kami direksi di lembaga di bawah kementerian itu harus keliling. Jadi saya sampai di rumah itu dipanggilnya sudah Om Pak atau Paman. Jadi di keluarga udah mulai nggak kenal saya gitu, karena saya jarang ada di rumah demi Merah Putih ini. Nah itu kami bisa melihat sosok mana yang memiliki tingkat kesungguhan dalam mensukseskan program ini. Dan saya harus akui, Mojokerto merupakan salah satu contohnya.
Luar biasa. Ini nggak main-main. Saya tadi bicara dengan kepala dinasnya juga, ya di Mojokerto. Saya lihat betapa beliau begitu all out at any cost untuk memperjuangkan segala hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan pembentukan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih ini. Dan itu butuh kesungguhan hati tanpa pamrih dan jiwa pantang menyerah. Dan ini juga pastinya atas supervisi dari Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, Pak Endi, dan jajarannya, juga tentunya dukungan moral dari kepala daerahnya. Jadi sekali lagi saya mewakili kementerian mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan tentunya hal ini kami akan laporkan kepada Pak Menteri, supaya ini menjadi perhatian jika suatu ketika nanti Mojokerto butuh dukungan lebih dari yang sekarang, maka Mojokerto ini harus menjadi prioritas utama untuk didukung. Namun demikian Pak, saya bicara seperti ini izin memberikan challenging juga kepada kepala desa, walaupun progresnya saat ini yang salah satu yang terbaik, tapi kalau bisa deadline-nya Pak Sekda, tadi Pak Sekda bilang di Juni, saya tadi bicara dengan Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, coba kita tantang kalau bisa di akhir Mei ini 300 koperasi desa Merah Putih sudah selesai musdes. Kira-kira bisa nggak? Bisa? Alhamdulillah. Ini didengar sama Pak Bupati, nanti saya tagihnya lewat Pak Bupati ya Pak. Jadi 304 musdes sudah selesai di Mei. Kenapa? Karena di Januari, walaupun targetnya Januari itu kita masih ada proses berikutnya pendaftaran di AHU, di notaris dan AHU. Ini butuh waktu. Kalau misalnya baru di Juni, pertengahan selesai musdes, khawatirnya sampai dengan akhir Juni belum selesai seluruh sampai AHU-nya di 30 Juni. Makanya kami challenge gitu. Insya Allah dengan niat baik, dengan modal yang sudah ada dari teman-teman di Mojokerto, saya kok yakin ini bisa terjadi. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, benar sekali. Jadi program ini adalah program yang sangat luhur dari pemerintah pusat kita yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi sedikit kalau anak muda sekarang Pak Bupati spill-nya gitu ya. Saya spill dikit. Jadi ini terjadi inisiasinya kalau kami diceritakan oleh Pak Menteri, dari Pak Wamen dalam setiap kesempatan beliau selalu menyampaikan, dan mungkin pada saat Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati melakukan retret itu mungkin juga sudah diceritakan cerita mengenai yang akan saya sampaikan ini, yaitu diawali dengan setelah peresmian Danantara, para menteri termasuk menteri kami, Pak Menteri Koperasi dipanggil ke istana, dan hanya beberapa menteri saja yang dipanggil di sana dan kepala lembaga, kepala badan. Pak Presiden membicarakan tentang koperasi itu hampir 3 jam. Beliau cerita bagaimana leluhur beliau, Pak Eyang Margono, yang merupakan inisiator koperasi juga di Indonesia, sampai dengan Bapak beliau dan Pak Prabowo sendiri. Jadi intinya Pak Prabowo itu di hatinya, di dadanya itu selain merah putih, ya hanya ada koperasi. Dan inilah makanya beliau menyampaikan inisiatif usulan terkait Koperasi Desa Merah Putih. Nah kemudian diterjemahkannya oleh para pembantunya dan jadilah program ini. Jadi program ini murni ide beliau dan didukung oleh seluruh kementerian. Jadi tidak ada alasan sedikit pun kita semua yang hadir di sini maupun seluruh Indonesia untuk meragukan hal ini. Dan terbukti sampai hari ini semua kementerian bekerja keras satu persatu untuk mewujudkan dan mensukseskan. Terakhir kementerian kami pun sudah melakukan MOU dengan Kejaksaan, juga MOU per kemarin dengan Kementerian Hukum untuk melegalisasi dan mengamankan program ini. Karena tadi disinggung oleh Bapak Bupati, jelas sekali bahwa nanti selain pembentukan, setelahnya akan dilakukan pembinaan untuk pengembangan usaha dari 6 unit usaha dasar yang dibentuk di Koperasi Desa Merah Putih. Dan nantinya pemerintah melalui Bank Himbara akan memberikan pendanaan. Sekali lagi memberikan pinjaman, bukan hibah ya Bapak Ibu. Jadi uang itu sifatnya pinjaman lunak, tetap ada pengembalian. Jadi jangan sampai nanti
ada salah pengertian seakan-akan ini adalah dana bantuan bersifat hibah. Namun tentunya pemerintah akan memberikan keringanan dan skema pembiayaan yang sangat lunak sehingga Bapak Ibu yang menjalankan usahanya melalui pinjaman ini akan merasa tidak diberatkan. Karena nanti usahanya pun, informasi yang kami dapatkan dari pimpinan, selain 6 unit dasar tadi ya, apotik, klinik, wasserba, simpan pinjam, logistik, pergudangan, juga nanti ke depan seperti program MBG, dapur umumnya akan dilekatkan kepada masing-masing koperasi desa. Jadi otomatis usahanya sudah jelas, pendapatan tetapnya sudah pasti ada. Jadi nggak usah khawatir, jangan ada keraguan. Karena seperti yang disampaikan berkali-kali oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri, bahwa tujuan dari Kopdes ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, membuka akses pemodalan, pemasaran, kesehatan maupun logistik, serta memutus rantai kemiskinan maupun rantai pasok birokrasi distribusi, baik itu barang dan jasa, supaya harga jualnya lebih rendah dan mampu diakses atau dimiliki oleh semua masyarakat desa. Jadi tidak terpusat lagi di kota, semuanya bergerak di desa. Makanya kepala desa yang akan menjadi ex officio kepala pengawas menjadi tokoh sentral dan sangat amanah. Jadi tolong amanah ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa dan sebaik-baiknya seperti tadi pesan dari Bapak Bupati. Itu saja dari kami. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan, dan izinkan saya karena tadi Bapak Bupati, Bapak Sekda sudah memulai dan mengakhiri dengan pantun. Izin Bapak Bupati, saya bikin pantun, tapi tadi saya pikir-pikir pantun saya sangat jauh dari norma pantun yang umumnya Pak. Jadi sebaris-sebaris saja nggak apa-apa ya Pak Bupati. Nanti setiap kali saya ngomong tolong bilang cakep ya. Ayo ting ting berbaju putih. Sangat penting bagi desa mendirikan koperasi merah putih. Satu lagi, ayo ting ting anaknya satu, suka warna putih. Yang penting kita bersatu mensukseskan desa merah putih. Wallahul muwaffiq ila wafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.